Shalom teman-teman. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih Ciril. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama melihat tayangan berikut ini. Silakan kakak-kakak. Teman-teman, wah, tahu nggak, hari ini aku lagi senang banget. Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak kenapa hari ini aku senang? Coba tebak. Capek juga ya. Ada yang bisa tebak nggak? Hah? Nggak ada yang bisa tebak? Aku dapat uang jajan baru. Uang jajan baru. Uang jajan banyak? Enggak. Nilai rapot aku bagus? Enggak juga. Ya udah deh, aku kasih tahu aja. Hari ini aku lagi senang banget. Karena bapak aku habis kasih aku hadiah. Bagus banget. Nih, yang aku pakai, aku dikasih jubah. Bagus gak teman-teman? Bagus dong. Tuh. Aku jadi keren. Warnanya gagah deh kelihatannya. Wih. Hahaha. Bapak nih, tahu aja yang kusuka. Ya, kenapa Kak? Iya ya, sepertinya dia nggak sadar. Ayo kita samperin Kak. Dah. Woi, kamu ya. Iya, happy banget. Iya, Kak. Ada apa? Aku seneng banget hari ini Kak. Aku dikasih hadiah loh sama bapak aku. Apa tuh? Erik atau ulang tahu gak aku dikasih hadiah apa? Apa ya? Masa nggak kelihatan sih? Kelihatan sih. Iya loh, aku dikasih jubah. Bagus ya. Iya, bagus ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong sudah dikasih tahu belum sama adik-adik yang di rumah? Udah dong Kak, barusan aku kasih tahu. Ya kan Wah. teman-teman? Berarti lagi sedang bahagia ya? Iya dong tentunya. Yuk semuanya bangkit berdiri.
ya adik-adik. Betul ya Kak ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati dihentak-hentak, ingin digoyang-goyang, digoyang-goyang, sungguh senang. Kaki dihentak-hentak, dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, sungguh senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, semua senang. Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, sungguh senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, semua senang. Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, semua senang. Wih, puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Kak Erni, Kak Ulan, aku duluan ya. Aku mau ke ladang, mau nganterin makanan buat kakak-kakak aku. Oh, oke. Oke, Yusuf. Dadah Kak Ulan, dadah Kak. Oke, dadah. Hati-hati ya. Iya Kak. Hati-hati ya, Kak. Oke, adik-adik, silakan duduk. Ayo kita mulai. Kita akan satukan hati kita. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya. Tuhan ada. Tuhan ada. Di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah kami. Siap mengurapi aku. Siap mengurapi aku. Siap mengurapi teman-temanku. Siap mengurapi teman-teman. Semuanya. Semuanya. Tuhan. Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan akan melakukan. Tuhan akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Yang besar. Yang membuatku. Yang membuat akan bersuka cita. Akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sudah semuanya? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang katakan bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
fajar pagi hari. Yes Lord, yang tiada percayakan janji-janji Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat tanganmu, angkat penyembahanmu, angkat penyembahanmu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami puji selamanya. Oh Tuhan Yesus, kami sembah Engkau, kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Biar sungguh adik-adik kami hari ini, biar setiap yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan, sungguh mereka punya sesuatu iman yang teguh untuk mereka percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun apapun yang kami alami hari-hari ini, kami akan tetap berteguh hati memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami akan terus memuji Tuhan. Mari semua yang mau melompat dan menari buat Tuhan Yesus katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa nih anak-anak yang menerima janji-janji Tuhan ya Kak ya. Yes Kak. Wah, siapa aja nih di sini? Kakak sapa, ada Christian, si Pahutar, ada Cyril, ada Diara. Wow, luar biasa semuanya. Mohon maaf gak bisa Ada disebutkan Tristan satu-satu dan ya. Naomi ya. Wah, luar biasa. Adik-adik yang di rumah semuanya semangat. Biar semangat, kita bangkit berdiri kembali. Anak hebat, saya. Anak hebat, saya. Wow, luar biasa. Yuk bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Ada yang belum berdiri? Kak, masih ada yang duduk itu. Hana dan harus Joy itu dipompa masih dulu duduk. ya. Push. Wow. Samantha juga masih duduk. Masih ada yang duduk. Wah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau berikan tarian yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik percaya, adik-adik semuanya menerima janji-janjinya Tuhan. Kita harus percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan mengasihi setiap kita. Tepuk tangan di rumah. Hap, 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 hap. Yeah. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depan lombaku. Takkan pernah ku ragu, kita harga di matanya. Kita setia bertekun, terus bertekun, mengejar semua harapku
mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Haleluya. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua hal, adik-adik mengejar semua ciptaku. Tuh, maka ku punya masa depan penuh harapan. Menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidup. Sekali lagi, bukan berlari, lari mengejar cinta. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita senantiasa percaya masa depan kita sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan pernah hilang. Amin ya Kak. Iya, Kak. Luar biasa. Silakan duduk kembali Silakan adik-adik. duduk kembali. Oke. Kita mau duduk yang manis ya. Wah, tariannya keren-keren ya Kak. Bener. Tariannya Anak keren-keren. manis loh, Kak. Iya. Setiap anak-anak yang diberikan janji Tuhan, dia akan terus percaya, dia akan terus setia. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Yes. Kita percaya, kami percaya Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada Tuhan. Harapan kami tidak pernah hilang. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan, iya dan amin Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai untuk melaksanakan janji Tuhan, menyatakan janji Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang terus setia dan berharap kepada Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya, kami terima janji-janji Tuhan. Ayo adik-adik, kita percaya kepada Tuhan. Kita nyatakan, ku percaya Kau Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji. Sungguh-sungguh katakan, kami percaya Kau Tuhan.
adik-adik tetap di sini ya. Kami mau pergi dulu cari Yusuf ya. Oke, dadah, tetap di sini, tetap di tempatnya karena sebentar lagi ada sesuatu yang oke. Bye-bye semuanya. Bye. Kakak! Kakak! Lihatlah hadiah ayah ini, Kak! Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan, hentikan. Tidak perlu takut, kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda, jangan sakiti dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan, jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Melihat adik-adik semua, ada Jesselyn, Diara, Daniel, Erlangga, wah banyak banget ya. Nah hari ini kakak langsung saja ya adik-adik ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana drama tadi ya dari kakak-kakaknya ya, tentang kisah Yusuf ya. Hari ini tema kita hari ini, sembari kakak-kakak mempersiapkan PowerPoint-nya ya, kita udah melihat tadi Yusuf tadi dia senang banget karena apa? Dia diberikan jubah yang sangat indah. Dan dia, tapi ternyata itu menimbulkan masalah yang baru adik-adik ya. Papanya memberikan kasih sayang yang berbeda. Dan Yusuf dikasih jubah yang maha indah, yaitu jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya. Nah akibatnya apa adik-adik? Akibatnya saudara-saudara Yusuf itu mereka semua jadi benci sama Yusuf. Mereka menyapa Yusuf tidak ramah ya, mereka berkata-kata kepada Yusuf tidak ramah. Akibat papanya memperlakukannya istimewa, dan memang Yusuf ini istimewa. Ya. Nah, klik lanjut Kak. Nah, kita udah melihat tadi ya, kakak singkat aja melalui video tadi adik-adik. Bentar, tutup. Nah, melalui video tadi adik-adik, Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya karena mereka iri atas perlakuan papanya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Kenapa kering adik-adik? Karena sumur itu memang dibuat untuk menadah air hujan ya. Karena di sana padang gurun, jadi sumur itu ketika musim kering tidak ada airnya. Jadi ketika hujan datang baru ada airnya. Nah, Yusuf ini adik-adik, kalau kita baca di Alkitab, Yusuf itu mendapat mimpi dari Tuhan bahwa bulan, bintang, dan matahari itu akan sujud menyembah kepada Yusuf. Mimpinya 2 kali ya. Yang pertama yaitu ketika dia sedang panen bersama dengan kakak-kakaknya, dia mengikat gandum, tiba-tiba berkas gandumnya berdiri dan berkas kakak-kakaknya itu sujud menyembah dia. Nah, dari situ kakaknya semakin benci sama dia dan mereka menyapa Yusuf sangat kasar, tidak ramah pokoknya ya, karena mereka semakin benci kepada Yusuf. Ini kakak lanjutkan lagi. Ini mati Kak. Ya kakak lanjutkan ya. Akhirnya saudaranya mencari cara supaya perbuatan mereka tidak ketahuan. Jadi jubah Yusuf mereka celupin diolesin darah dan mereka suruh orang untuk datang kepada Yakub ayahnya dan pura-pura nanya, pura-pura minta kepada ayahnya supaya memeriksa jubah ini, apakah jubah ini milik Yusuf atau tidak. Papa Yakub begitu mereka memeriksa, begitu dia memeriksa jubah itu
papa dari Yusuf langsung menangis adik-adik. Ini benar-benar cobaan anakku. Anakku sudah mati. Dia pasti diterkam sama binatang buas. Yusuf. Alkitab berkata, selama berhari-hari Yakub berduka cita adik-adik, dan dia tidak mau dihiburkan oleh anak-anaknya yang lain. Nah, kakak ingat, saudara-saudaranya pernah bilang, ayo kita bunuh Yusuf. Tadinya mereka mau membunuh Yusuf, dan mereka ingin melihat, kita akan lihat bagaimana jadinya mimpinya Yusuf ya. Pasti mimpinya tidak akan terlaksana. Pasti mimpinya tidak akan terjadi. Nah, kita akan lihat Yusuf ternyata kemana ya? Apa yang terjadi dengan Yusuf adik-adik? Yusuf ternyata dijual kepada kafilah. Kafilah itu adalah pedagang, mereka yang berdagang sembako, dan mereka biasa berpindah-pindah tempat. Mereka menjual Yusuf kepada kafilah itu. Menjual Yusuf kepada kafilah itu, dan Yusuf dibawa ke Mesir adik-adik. Yusuf dijual kepada kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Nah, dari sini Yusuf dijual dan dia dijadikan budak adik-adik. Waduh, tadi mimpinya Yusuf dikasih mimpi menjadi penguasa, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya Yusuf dijual sebagai budak. Budak itu pembantu adik-adik. Budak itu tidak dibayar. Waduh, kasihan banget ya. Nah, dari sini mungkin kita berpikir, aduh, mimpinya jauh banget ya dari kenyataan. Nah, kadang hidup kita seperti itu adik-adik. Dan disinilah Yusuf mengalami ujian. Tapi Alkitab berkata adik-adik bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menolong Yusuf, sehingga Alkitab katakan apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat berhasil. Itu adalah janji Tuhan buat kita adik-adik. Buat anak-anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan Yesus. Kakak percaya, kita semua disertai oleh Tuhan adik-adik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Nah, dari sini kayaknya masa depan Yusuf udah mulai cerah nih. Tapi kalau kita baca Alkitab, ternyata kehidupan Yusuf berubah lagi. Bukannya tambah enak, dia jadi tambah malah ada masalah baru. Masalah barunya tadi apa? Dia digoda oleh istrinya tuannya. Dia digoda untuk berbuat dosa kepada Tuhan, untuk berzina. Tapi Alkitab katakan Yusuf berhasil. Dia tidak mau menuruti keinginan istri majikannya. Karena Yusuf ini adalah orang yang cinta Tuhan. Dia nggak mau berbuat dosa. Dia tidak mau melukai hati Tuhan adik-adik. Dan Yusuf lari. Begitu dia dirayu, digoda, dia lari sampai dia tinggalkan bajunya. Nah, nyonyanya ini begitu usahanya gagal, dia langsung cari cara. Waduh, karena dia nggak mau, ya udah deh sekalian aja. Aku bikin sengsara dia. Akhirnya dia membohongi suaminya. Dia bilang begini kepada suaminya, Mas, lihat ini orang Ibrani yang kamu kirimkan ke sini, dia itu mau berbuat jahat kepada aku. Dia mau apa? Dia mau menodai aku. Nah, tuannya begitu mendengar kabar itu, marahlah. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Nah, dari sini adik-adik kita melihat kok mimpinya tambah jauh ya Kak. Padahal mimpinya Yusuf akan menjadi penguasa, tapi kenyataannya sekarang malah dimasukkan dalam penjara khusus untuk orang-orang yang
sudah melakukan kesalahan. Tapi kita ini belum selesai. Tapi kita lihat apakah Yusuf terus putus asa? Yusuf terus nyalain Tuhan? Tidak, adik-adik. Alkitab berkata Yusuf tetap berdoa, dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Itulah hidup kita, adik-adik. Kadang kita mengalami, kita ini anak Tuhan, tapi kadang kita kok ngalami susah ya. Apakah Tuhan gak sayang kita? Ternyata tidak, adik-adik. Kadang Tuhan izinkan kita ngalamin begitu supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita tangguh, supaya kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita tidak berjalan sendiri. Ya kakak lanjutkan ya. Jadi dalam penjara itu, adik-adik, tidak lama kemudian muncullah kabar bahwa ada orang pegawai istana melakukan kesalahan, yaitu 2 orang, juru minuman dan juru roti. Mereka dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan kesalahan. Mereka sedih banget, adik-adik. Saking sedihnya, begitu Yusuf datang melihat mukanya, Yusuf bilang begini, "Hai sobat, kenapa mukamu muram begitu? Kamu lagi sedih ya?" "Iya nih, aku sekarang susah nih karena aku melakukan kesalahan." "Ya udah deh, sekarang jangan terlalu sedih, percaya nanti hidup kita akan Tuhan ubahkan." Alkitab berkata, tidak lama kemudian mereka dalam satu hari yang sama mereka mendapatkan mimpi. Mereka sampai nggak bisa tidur. Dan Alkitab katakan, kakak singkat ya, mereka saking bingungnya, Yusuf lalu bilang, "Ayo ceritakan kepadaku, kan Tuhan yang bisa mengartikan mimpi. Siapa tahu nanti Tuhan kasih tahu kepada kita." Akhirnya diceritakanlah mimpinya, dan tepat, adik-adik, Yusuf mengartikannya mimpi mereka dengan tepat. Yaitu apa? Juru minuman dalam 3 hari dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatannya, yaitu sebagai juru minuman. Juru minuman itu orang yang menyediakan minum untuk raja. Dan terus dikembalikan pada posisinya. Terus juru makanan gimana? Juru roti gimana? Juru roti juga diartikan mimpinya secara tepat, tapi artinya beda. Yang tadi artinya bagus, sekarang arti yang juru roti artinya aduh menyedihkan sekali. Karena selama 3 hari lagi kemudian dia akan dibebaskan, dia akan ditinggikan, tapi bukan dikembalikan ke jabatannya, tapi dia menerima hukuman, dia digantung oleh Raja Firaun. Tapi sebelum juru minum itu pergi, Yusuf pesan gini nih, "Hei sobat, kalau kamu bebas, tolong ingat-ingat aku ya, tolong aku keluarkan aku dari sini, karena aku ini nggak punya kesalahan yang membuat aku harus masuk ke sini. Jangan lupakan aku ya." "Siap," kata juru minuman. Tapi Alkitab menulis dia dilupakan, adik-adik. Jadi Yusuf mengalami, kakak tulis ada 3 ujian, yaitu Yusuf mengalami sengsara, Yusuf dijadikan budak, Yusuf difitnah, dan yang ketiga Yusuf dilupakan. Aduh sedih banget ya adik-adik ya. Kita udah baik-baik, kita udah nolong orang, kita ada kalanya kita mengharapkan bantuan orang, tapi orang lupa sama kita ya. Itulah hidup ya adik-adik ya. Kadang, tapi apakah kita harus mesti sedih? Apakah kita harus marah? Tidak adik-adik. Ayo kita belajar apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia dilupakan. Bagaimana ya? Apakah dia dendam? Tidak. Ya kita lanjutkan lagi. Klik lagi kak. Nah, Yusuf tetap berdoa sama Tuhan. Karena dia tekun sama Tuhan, Alkitab digenapi dalam hidupnya ya. Adik-adik, orang yang tekun kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dengar, Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Yusuf pun demikian adik-adik ya. Karena dia tekun, tetap berserah kepada Tuhan, dia percaya kepada janji-janji Tuhan, akhirnya Tuhan jawab juga.
suatu ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Fir'aun. Mimpinya itu membuat dia gelisah sampai tidak bisa tidur. Terus dia kumpulin semua orang-orang pinter di sana, ahli-ahli nujum, ahli sihir, orang pinter, dan dia perintahkan untuk mengartikan mimpinya. Tapi Alkitab menulis tidak ada satupun orang pinter saat itu yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, ketika hal itu terjadi, juru minuman tiba-tiba langsung, wah, Paduka, baru saya ingat, saya dulu punya teman. Ketika saya Tuhan masukkan di penjara, saya punya teman orang Ibrani. Waktu itu dia bisa mengartikan mimpi kami dengan tepat, Paduka. Raja Firaun begitu mendengar kabar itu, dia bilang, oke, sekarang panggil dia, panggil orang itu ke sini. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Waktu itu dia udah kumisan, udah berewokan ya. Dia dicukur, dia dirapikan, dimandikan. Ya kan mau ketemu raja ya, harus rapilah. Jadi dia harus ini. Dia diperhadapkan kepada raja, dan raja bilang, coba aku mau cerita mimpiku. Mimpinya seperti ini. Di Sungai Nil tiba-tiba muncul 7 lembu yang gemuk. Tiba-tiba muncul dari Sungai Nil. Dia makan rumput, badannya gemuk. Pokoknya baguslah perawakannya. Tapi tidak lama kemudian muncul dari Sungai Nil juga lembu yang kurus. Kayaknya nggak pernah makan ya. Nggak pernah makan, kurus. Dia tinggal tulang. Jadi waduh, pokoknya menyedihkan. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Lembu yang kurus itu mungkin karena saking laparnya dia makan lembu yang gemuk itu. Tapi ada satu keanehan. Biasanya kalau kita habis makan yang gendut apa ya, perut kita jadi tambah gendut. Tapi ini enggak, sudah makan lembu yang gemuk tapi perawakannya tetap sama. Nah, itu mimpi yang pertama. Yang kedua, dia melihat satu tangkai bulir gandum. Jadi dia tumbuhlah 7 bulir gandum yang berisi, yang bagus. Tapi tidak lama kemudian muncul juga bulir gandum yang kering, nggak ada isinya, kosong. Dan tiba-tiba bulir gandum itu yang kering itu memakan bulir gandum yang berisi itu. Dan kejadiannya sama. Bulir gandum itu tetap kering, tidak kelihatan seperti habis makan kenyang itu. Nah, Yusuf berdoa sama Tuhan. Karena Yusuf tahu hanya Tuhan yang bisa mengartikan mimpinya. Bisa saja Yusuf nyoba-nyoba iseng-iseng pakai kekuatan sendiri untuk mengartikannya. Tapi Yusuf mengambil risiko yang besar. Karena kalau sampai salah, hukumannya apa? Lehernya bisa putus ya. Jadi dia bisa mati, dia bisa dapat hukuman. Jadi hukumannya sangat mengerikan. Makanya Yusuf dia minta tolong sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengartikan mimpi, dan Tuhan kasih tahu mimpinya. Yusuf bilang begini, Tuanku Firaun, mimpi Tuanku itu artinya sama. Itu mimpi sama artinya apa? Kalau sampai 2 kali berarti Tuhan akan segera melakukannya. 7 lembu itu adalah 7 tahun masa kelimpahan. Selama 7 tahun ke depan, Mesir akan mengalami panen raya. Panen semuanya akan mengalami berhasil. Makanan akan berlimpah-limpah. Tapi setelah 7 tahun akan datang kemudian 7 tahun ke depan masa kekeringan. Saking keringnya, 7 tahun sebelumnya masa kelimpahan itu seperti tidak ada bekasnya. Karena Alkitab menulis kekeringan itu sangat hebat, adik-adik ya. Sampai kelimpahan itu yang sebelumnya terjadi seperti nggak ada bekasnya, tidak ada sisanya gitu ya. Dan Yusuf dengan hikmat Tuhan, Yusuf memberikan nasihat kepada Fir'aun. Wah, hebat banget ya Yusuf. Bukan Yusuf yang hebat, tapi Tuhan yang hebat ya.
Tuhan memberikan Yusuf keberanian untuk memberikan nasihat. Nasihatnya begini, Paduka Raja, ada baiknya Paduka Raja mengangkat seseorang yang bijaksana, seseorang yang akan mengumpulkan makanan, hasil panen itu dalam lumbung-lumbung untuk mempersiapkan untuk masa kekeringan nanti. Kalau tidak, semua rakyat Mesir akan mati binasa karena kekeringan ini sangat hebat. Akhirnya raja muter-muter ya, raja muter-muter, siapa ya yang mau aku pilih. Akhirnya Alkitab menulis Raja Firaun berkata, dia memegang pundak Yusuf, dia bilang, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Akhirnya, Yusuf, hari ini engkaulah yang aku pilih untuk menjadi penguasa di Mesir. Penguasa kedua setelah aku. Dan aku perintahkan semua orang tidak boleh melakukan kegiatan, bahkan berjalan tanpa sepengetahuan Yusuf. Hari ini tugasmu Yusuf, engkau harus melakukan apa yang engkau katakan. Dan dari situ adik-adik, kita udah mulai melihat, wah mimpi Yusuf udah mulai ini. Tapi Yusufnya enggak ngeh, Yusufnya masih belum ngerti kalau mimpinya itu sudah menjadi kenyataan. Dia pokoknya dalam pikirannya, aku punya tugas saja. Akhirnya Yusuf berkeliling Mesir, dia mengumpulkan, membuat lumbung-lumbung gandum, dia menumpuk sampai Alkitab katakan tidak terhitung lagi saking banyaknya gandum yang dikumpulkan, sampai orang capek ngitungnya adik-adik karena banyak ya. Nah di situ adik-adik udah memasuki tahun kekeringan nih. Kakak singkat aja, udah masuk tahun kedua, dunia udah mulai kekeringan, kelaparan, termasuk Kanaan, tempat di mana bapaknya Yakub, bapaknya Yusuf yaitu Yakub dan saudara-saudaranya mengalami kekeringan. Yakub bilang kepada anaknya, "Nak, aku dengar bapak di Mesir itu masih ada gandum. Kamu cari ya di sana, kamu beli di sana." Singkat cerita, 10 orang saudara Yusuf itu datang ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, di situ dia mau tidak mau harus ketemu dengan Yusuf karena Yusuflah yang menjadi penguasa di situ. Yusuflah yang menjadi gubernur di situ. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, Alkitab menulis dia baru ingat adik-adik. Dia baru ingat mimpinya itu. Nah, di sini adik-adik, ini adalah bukti bahwa hanya Tuhan saja yang bisa mengartikan mimpi. Kalau enggak kan Yusuf harusnya tahu dari awal. Tapi Yusuf baru ingat ketika saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Yusuf baru ingat, waduh ini toh rencana Tuhan. Wah ini kesempatan balas dendam ini. Kira-kira apa yang dilakukan Yusuf ya? Saudaranya udah ada di depannya nih. Kalau dia mau, dia tinggal masukin penjara atau dihukum atau apa bisa. Karena nasib mereka ada di tangannya. Nah Yusuf di sini berkata, dia membentak membentak saudara-saudaranya. Siapa kamu? Oh, maaf Paduka, kami ini orang Kanaan. Kami ini datang untuk membeli gandum. Bohong, kamu pasti datang untuk mengintai negeri kami. Kamu pasti datang ke sini untuk memata-matai negeri kami. Bukan, kami ini orang jujur Paduka. Kami ini 12 saudara, kami datang, kami ini anak dari satu ayah. Ada adik kami masih ada tinggal di rumah, bapak kami masih ada di rumah. Yusuf bilang, Yusuf pura-pura gini, pura-pura gak tahu ya. Yusuf bilang, oke, kejujuran kalian harus diuji dulu. Sekarang kamu harus membawa adikmu datang ke sini. Baru aku percaya kalau kalian itu adalah orang jujur. Akhirnya mereka pulang dan di kantong mereka dibawain uang sama Yusuf. Uang mereka dikembalikan, mereka
dibawain gandum untuk meredakan lapar mereka. Mereka datang kepada Yakub dan mereka bilang, "Pak, kami sudah pulang. Ada adikmu mana? Si Simeon mana?" "Itulah, Pak. Simeon ditahan oleh pasukan Mesir." "Lu kok bisa?" "Ya iya, dia karena kami dikira jadi mata-mata di sana. Yang berkuasa nggak percaya kalau kami ini orang jujur. Makanya Simeon ditahan." "Lah terus gimana nanti?" "Nah bisa sih kita ngeluarin Simeon, tapi dengan syarat adik kami harus dibawa ke sana supaya dia tahu bahwa kami ini orang jujur." "Waduh gimana toh ya, ini papi nggak suka, papi nggak setuju kamu bawa adikmu ke sana karena kakaknya sudah nggak ada." Akhirnya mereka nggak kembali ke Mesir sampai kelaparan mulai makin hebat. Yakub udah kehabisan bahan makanan. Akhirnya mau nggak mau, "Aduh, kita udah kehabisan makanan ini. Ayo kamu beli lagi ke sana ke Mesir." Yehuda bilang begini, "Kami nggak mau ke sana karena penguasa di sana bilang jangan sekali-kali kamu datang ke sini lagi ya. Kalau kamu tidak membawa adikmu ya, jangan sekali-kali aku melihat muka kalian lagi." Akhirnya Yakub bilang begini, "Ya udah deh, kamu bawa aja Benyamin. Tapi ingat ya, seandainya bapakmu nih harus mati, ya nggak apa-apalah. Tapi tolong jagain Benyamin ya." Yehuda bilang begini, "Bapak, jangan khawatir, akulah yang akan menjamin adikku, Bapak. Biarkanlah dia ikut sama kami." Akhirnya Benyamin ikut, dan ketika Yusuf melihat adik-adik, Yusuf menangis adik-adik, karena Benyamin ini adalah adik kandung Yusuf. Jadi dia kangen banget sama adiknya, tapi dia belum bisa mengungkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya di hadapan teman-temannya. Dia jamu saudara-saudaranya dan dia kasih perhatian. Benyamin itu spesial ya, makanannya dikasih banyak, bajunya dikasih lebih banyak. Mungkin Yusuf ingin mengingatkan saudara-saudaranya tentang perlakuan mereka kepadanya dulu ya. Jadi itu lihat, jadi apa yang didapat Benyamin lebih banyak ya. Dan mereka disuruh pulang. Tapi ketika mereka belum lama meninggalkan Mesir, mereka dipanggil lagi oleh prajurit. "Hei, berhenti, berhenti." "Oh, ada apa, tuanku prajurit?" "Kalian ini nggak tahu terima kasih ya. Udah dijamu makan enak, udah diperlakukan baik, tapi tega-teganya kalian mencuri barang tuanku." "Oh, apa yang kami curi? Kami tidak mencuri apa-apa. Silakan diperiksa Bapak prajurit. Kami tidak mencuri apa-apa. Silakan. Kami bisa jamin kami itu bersih. Kalau sampai ada yang kedapatan mencuri barang tuanku, kami akan terima resikonya." Terus dicek itu. Karung masing-masing dicek. Nah, minta tolong di tas saya ada ini Kak, ada gelas ya. Jadi ketika dicek masing-masing karung dari Ruben, Simeon, Isakar, Zebulon sampai kepada karungnya yang bungsu, begitu dicek, nah ini dia. Kamu mau bilang kamu nggak mencuri? Ini buktinya. "Oh, kok bisa ya? Kami tidak merasa mengambil apa-apa." Udah, jangan mengelak terus. Ini dia. Ini adalah piala tuanku. Ini adalah gelas yang suka dipakai untuk menelaah. Nah, kalian harus terima resikonya. "Ampun tuanku, kami siap menjadi budak semuanya." Tidak. Tuanku berpesan hanya orang yang kedapatan di karungnya barang tuanku, dialah yang harus menjadi budak tuanku. Berarti kamu yang harus, itu yang dimaksud adalah Benyamin. Benyamin. Nah, saudara-saudaranya tentu teriak semua. "Aduh, jangan Benyamin, jangan. Kami harus bawa Benyamin pulang.
Nah, yang paling vokal, yang paling aktif yaitu membela, yaitu Yehuda. Karena Yehuda udah berjanji kepada bapaknya bahwa dia harus membawa Benyamin pulang lagi. Yehuda bilang kepada Yusuf, penguasa saat itu yang mereka belum kenal ya. Yehuda bilang begini, maaf tuanku, izin berbicara. Tuanku, sebenarnya kami tidak boleh membawa adik kami ini tuanku. Tapi karena tuanku meminta supaya tuanku yakin kami orang jujur, akhirnya kami bawa juga. Tapi sebenarnya nggak boleh sama orang tua kami. Dia adalah kesayangan orang tua kami. Karena kakaknya udah nggak ada. Mereka nggak tahu yang di depannya itu adalah adik mereka yaitu Yusuf. Dan mereka bilang, tapi kalau sekarang kami harus pulang tanpa membawa Benyamin, gimana? Apa yang akan terjadi kepada papa kami? Karena papa kami tidak bisa hidup tanpa adik kami ini. Akhirnya Yusuf nggak tahan adik-adik. Dia menangis. Alkitab berkata sampai seluruh Mesir mendengar tangisan Yusuf itu. Akhirnya Yusuf nggak kuasa lagi, dia copot mungkin topinya ya, kerudungnya dia copot, dia katakan, kakak lihat aku, ini Yusuf. Kakaknya bengong, Yusuf. Mereka gemetar adik-adik, mereka nggak percaya bahwa itu Yusuf. Ayo ke sini kak, ini aku Yusuf kak. Gimana bapak masih hidup kak? Mama masih, udah deket sini. Akhirnya dia peluk kakaknya, dia menangis, dia ciumin kakaknya, juga adiknya adik-adik. Nah di sini kita melihat bahwa Yusuf tidak ada dendam adik-adik. Yusuf mengampuni dan tetap menyayangi saudara-saudaranya. Ketika Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya masih takut, dia terus memberi kata-kata kekuatan begini. Udahlah kak, sini. Yang dulu biarlah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi. Mungkin kakak merencanakan hal yang jelek kepadaku. Tapi Tuhan merencanakan yang baik kepadaku. Baru aku tahu kak, ternyata untuk tujuan inilah Tuhan mengutus aku datang mendahului kalian. Yaitu untuk memelihara hidup kalian. Jadi sudah, lupakan. Karena aku sudah mengampuni kakak-kakak semua. Aku sangat mengasihi kalian. Dan aku ingin melihat ayah lagi. Ayo kak, pulang jemput bapak, ajak dia ke sini kak, dan ceritakan bahwa anaknya masih hidup, bahwa anaknya menjadi penguasa di Mesir. Akhirnya Yakub dibawa juga, tadinya nggak percaya, sampai akhirnya Yakub itu datang ke Mesir dan Yusuf itu berlutut adik-adik. Kak, tapi mimpinya kan bulan bintang matahari berlutut, tapi kok ini Yusuf yang berlutut. Nah, di sini memberikan pengajaran teladan buat kita adik-adik. Seberapapun kita berhasil nantinya, kakak percaya kalian akan menjadi anak-anak yang berhasil. Tapi ketika kita berhasil, kita harus tetap hormat sama orang tua adik-adik. Karena kita masih memerlukan doa-doa dari mereka. Kita bisa mencapai, bisa sekolah seperti saat ini, itu karena perjuangan mereka, karena kasih mereka. Jadi Yusuf tetap hormat dan sujud kepada orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya beberapa hari kemudian dia sakit, bapaknya yaitu Yakub sakit, bapaknya mengumpulkan semua saudaranya dan dia mendoakan satu-satu. Adik-adik, bersyukurlah adik-adik kalau mama papa kalian sebelum kalian berangkat sekolah, kalian masih didoakan. Kalau yang belum, minta, Pak doain aku dong Pak, Ma doain aku dong Ma. Karena doa mama papa itu sangat berarti buat kalian ya. Jadi kalian minta didoakan. Demikian juga sebaliknya ketika mama papa kalian lihat capek dalam bekerja, kalian harus doakan juga mama papa kalian. Jadi disinilah kita bisa melihat
bagaimana akhir dari mimpi Yusuf karena ketekunan, karena iman Yusuf, karena dia percaya kepada janji-janji Allah, akhirnya dia menerima semua berkat-berkat Tuhan, baik dirinya, bahkan anak-anaknya. 2 orang anaknya, yaitu Efraim dan Manase pun mendapat berkat Tuhan melalui bapaknya Yakub. Jadi di sini kesimpulannya adik-adik, bagaimana untuk kita fokus dan percaya kepada janji Tuhan, kita harus berani melangkah dan bertindak. Jadi di sini iman itu bukan bermalas-malasan ya, iman itu bukan diam saja, tapi kita harus bergerak, kita melakukan segala sesuatu. Buat adik-adik yang masih sekolah, kalian percaya kalian akan memperoleh masa depan kalian, kalian bisa meraih masa depan kalian. Kalian harus mulai dari sekarang. Kalian harus melangkah dengan iman. Gimana caranya, Kak? Kalian persiapkan dari sekarang, kalian tekun belajar, tekun berdoa, dan percayalah apa yang Tuhan sediakan buat kalian, pasti kalian akan terima. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat adik-adik semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, itu ya adik-adik ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan menghias jubah Yusuf. Nah, caranya mudah sekali. Adik-adik cukup print gambarnya. Akan kakak share di Facebook iRock Kids. Kemudian setelah di print, adik-adik bisa gunting gambarnya, kemudian gunting gambar jubahnya. Setelah itu adik-adik tempel gambar jubahnya di gambar Yusuf. Mengerti adik-adik? Kakak tunggu hasil karya adik-adik. Adik-adik bisa tag Facebook iRock Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, pengumuman minggu ini. Minggu depan ibadah iRock Kids dan City Lake 3 kali ibadah ya. Ibadah jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kakak-kakak iRock Kids dan City Lake ya. Berikut adalah pemenang ibadah minggu lalu. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, dapat scan QR code yang ada di sini, atau bisa meminta bantuan papa dan mama untuk scan QR code-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Kembalikan ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami telah beribadah Tuhan Yesus dari awal
sampai sekarang nih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga Tuhan Yesus akan berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Dan kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa negara, pulihkan dan sembuhkan bangsa kami dari COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk Presiden Jokowi supaya pekerjaan Presiden Jokowi lebih baik sekali, supaya Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, Pak Niko Tuhan Yesus. Kau berkatilah Pak Niko Tuhan Yesus, berikannya kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat wakil-wakil Pak Niko Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gembala rayon kami Tuhan Yesus, Pak Wi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan Yesus, keluarganya Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik Tuhan. Berkati juga wakil-wakilnya Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Setiap yang jadi pergumulan Bapak Gembala kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat KYP Tuhan Yesus, pemimpin sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Berkatilah KYP Tuhan Yesus. Kau berkati ia, berikannya kesehatan Tuhan Yesus yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan Yesus. Kau berikannya kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan berkati juga wakilnya Tuhan Yesus. Kau berikannya mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik kami Tuhan Yesus yang rindu Tuhan Yesus, ibadah offline Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan ikut campur tangan Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga mama papa mereka Tuhan Yesus. Pulihkanlah mereka Tuhan Yesus, perekonomian mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka juga kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat melalui KYP. Luar biasa hari ini ada kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan siapkanlah hatimu untuk terima doa berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam studi pembelajaranmu. Tuhan urapi tanganmu untuk mengerjakan tugas-tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus untuk menebus dosa kita semua, dan dia memberikan Roh Kudusnya yang begitu lembut, begitu manis, mendampingi kita mulai hari ini dan memampukan kita sampai nanti ketika Yesus Kristus datang dua kali menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup ke kali surga selama-lamanya. Saya terima dan percaya dengan mantap, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.